Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Waalaikumsalam Swastiastu, warahmatullahi Namo Buddhaya, wabarakatuh. Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Adam Arsyad Putra Pangestu selaku moderator dan pembicara satu. Pembicara dua ada Sadam Alferizi, pembicara ketiga ada Novianda Fitri, pembicara keempat ada Nur Aisyah, pembicara kelima ada Jody Lintang Prasetyo. Kami akan menampilkan dan mempresentasikan tugas UTS kelompok kami. Apa itu lingkungan hidup? Secara sederhana, lingkungan hidup dapat diartikan sebagai segala sesuatu di sekitar kita. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, definisi hukum, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta lingkungan adalah faktor fisik, kimiawi, dan biotik yang kompleks yang terdapat atau berpengaruh pada suatu organisme atau kelompok ekologis tertentu, dan pada akhirnya menentukan bentuk dan kelangsungan hidup organisme tersebut. Komponen lingkungan. Lingkungan hidup memiliki beberapa komponen, yaitu satu, komponen biotik adalah komponen hidup yang ada di alam dan meliputi semua makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan manusia. Yang kedua, komponen abiotik adalah seluruh unsur yang tak hidup, misalnya tanah, air, udara, mineral, cahaya, pH, suhu, dan kelembapan. Tiga, lingkungan buatan seperti permukiman, perkantoran, dan lain-lain. Keempat, lingkungan sosial seperti komunitas. Lingkungan adalah ruang di mana terdapat interkoneksi dan interaksi elemen-elemen di atas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sadam Alfarezi. Contoh masalah lingkungan nasional. 1. Ada pencemaran air, udara, dan tanah. 2. Kerusakan das. 3. Kerusakan hutan. 4. Menipisnya keanekaragaman hayati. 5. Sampah yang menumpuk. 4. Pemanasan global. Dan sebagai berikut. Contoh masalah lingkungan global, perubahan iklim. Perubahan iklim adalah salah satu masalah lingkungan yang dialami banyak negara dan benua, dan saling berkaitan dampaknya baik dampak lingkungan fisik maupun sosial, ekonomi, politik. Perkembangan hukum lingkungan nasional dan asas-asas hukum lingkungan. 1. UU Nomor 4 Tahun 1982, UU Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang UU Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 4. Putusan MK nomor 18/PUU strip 12 tahun 2014 mengubah pasal 59 ayat 4 dan pasal 95 ayat 1. Nomor 5 UU nomor 11/2020 UU Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan dalam UU nomor 32 tahun 2009. Berikutnya akan dibacakan oleh Novianda. Asas-asas perlindungan dan pengelolaan LH 32 tahun 2009. Pertama, tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan manfaat, kehati-hatian, dan ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah. Bangunan berkelanjutan. Bangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang dilakukan yang lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup
generasi masa kini dan generasi masa depan. Kerusakan lingkungan hidup. 1. Daya dukung LH, kerusakan LH. 3. Kriteria baku kerusakan LH. Selanjutnya akan dilanjutkan. Pencemaran lingkungan hidup. 1. Daya tampung LH. 2. Pencemaran LH. 3. Baku mutu. Tentang limbah. Limbah adalah sisa usaha dan atau kegiatan. 1. Damping pembuangan. 2. Pengelolaan limbah B3. Bahan berbahaya dan beragam B3 dan limbah B3. 1. B3 adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya, baik secara langsung atau tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. 2. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Instrumen pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Yang pertama ada AMDAL, yang kedua ancaman serius, ketiga dampak lingkungan hidup, keempat dampak penting, kelima ANDAL, keenam keputusan kelayakan lingkungan hidup, ketujuh UKL UPL, kedelapan persetujuan lingkungan hidup, kesembilan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup, 10. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup SPPL, 11. Instrumen ekonomi lingkungan hidup, 12. Audit lingkungan hidup. Selanjutnya. Orang masyarakat hukum adat, organisasi lingkungan hidup. 1. Orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Kedua, kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Ketiga, kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup. Sekian Sekian dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.